Just Listen dari Mark Goulston. Mendengarkan adalah kunci untuk mengatasi penolakan dan memulai kemajuan. Menggunakan argumen atau tekanan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain seringkali menimbulkan penolakan, terutama ketika orang-orang mendatangi Anda pada saat stres. Mereka tidak menginginkan nasihat untuk memperbaiki situasi mereka hanya ingin berbagi apa yang terjadi dengan mereka. Seorang pria bernama Steve berdiri di tepi atap lantai 7, mengancam akan melompat dan bunuh diri. Ada dua orang negosiator yang mendekati Steve, William dan Brown. William mendekati Steve lebih dahulu dan meyakinkan Steve bahwa ada pilihan lain untuk dirinya selain bunuh diri, dan William hadir untuk membantu. Steve tidak merasa dipahami dan menanggapi dengan marah serta menolak bantuan William. Masalahnya, William tidak mendengarkan. Berbeda dengan William, setelah mendengarkan Steve, Brown cenderung menunjukkan rasa empati dan kemudian Steve merasa lebih tenang dan menjelaskan situasinya sambil menjadi lebih terbuka untuk solusi selain bunuh diri. Mendengarkan memberi orang lain kesempatan untuk berbagi perasaan dan kekhawatiran mereka yang menciptakan ruang untuk mengambil langkah selanjutnya dan membuat argumen. Jika Anda ingin orang terbuka dengan argumen Anda harus mendengarkan terlebih dahulu. Yang kedua, kita merasakan emosi positif ketika emosi kita tercermin kembali kepada kita. Memang, kita terus-menerus meniru orang-orang di sekitar kita, yaitu mengenali, mengakui, dan membalas perasaan dan emosi individu yang berhubungan dengan kita. Neuron cermin yang menyebabkan kita terus-menerus mencoba menenangkan orang-orang di sekitar kita, memuaskan keinginan dan harapan orang lain, dan mencari persetujuan mereka. Misalnya, ketika pembicara memperhatikan bahwa audiensnya menjadi tidak responsif, terus-menerus melihat jam tangan mereka atau menatap keluar angkasa. Neuron cerminnya menyebabkan dia merespons keinginan mereka dengan mengatakan, "Oke, saatnya istirahat." Selanjutnya, mendengarkan bergantung pada rasional, bukan emosional atau insting. Pernahkah Anda merasa seperti sedang bertengkar dengan diri sendiri, seperti kesadaran Anda dibagi menjadi Anda yang berbeda? Nah, otak Anda benar-benar terbagi menjadi 3 bagian pemikiran yang berbeda atau lapisan, dan mereka semua mengalami dan bereaksi terhadap dunia secara berbeda. Lapisan reptilia kita sangat primitif dan semuanya tentang bereaksi terhadap situasi langsung. Lapisan berikutnya, lapisan mamalia, sedikit lebih berevolusi daripada lapisan reptil. Lapisan ini bertanggung jawab atas emosi kita dan merupakan rumah bagi ratu drama batiniah Anda. Terakhir ada lapisan rasional, penalaran. Lapisan otak ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari lapisan otak reptil dan mamalia dan mengembangkan langkah logis berikutnya. Hanya bagaimana Anda memiliki lapisan pemikiran yang berbeda yang memengaruhi cara Anda bereaksi terhadap dunia. Begitu pula rekan percakapan Anda. Jika Anda ingin mereka menerima apa yang Anda katakan, Anda harus memastikan bahwa mereka berpikir dengan lapisan yang tepat. Selanjutnya, pastikan Anda dan lawan bicara Anda menggunakan otak rasional. Jika ingin mendengarkan dan menjangkau orang lain, Anda harus mengendalikan emosi terlebih dahulu. Emosi seperti ketakutan, amarah, atau panik akan menghalangi kemampuan Anda untuk bernalar dan mengembangkan strategi yang berbeda. Sayangnya, kita tidak selalu bisa memegang kendali. Untungnya, ketika kita kehilangan ketenangan kita bisa mendapatkan kembali kendali atas dan akses ke lapisan rasional hanya dengan mengakui ancaman atau kepanikan. Namun, dengan mengungkapkan perasaan takut atau panik dengan lantang, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menenangkan diri dan mencari solusi. Mengetahui hal ini, Anda juga harus memberi orang lain ruang yang butuhkan untuk mengatasi ketakutan mereka ketika segala sesuatunya mulai tidak terkendali. Cara terbaik untuk membuat orang lain merasa dipahami dan dihargai adalah melalui empati. Meskipun kami telah melihat contoh betapa kuatnya empati, menunjukkan empati tidak selalu intuitif. Berikut adalah skrip yang dapat diikuti untuk memandu Anda menuju empati. Pertama, lampirkan emosi pada apa yang dirasakan lawan bicara Anda. Coba kita gunain ya, kemarahan sebagai contoh. Berikutnya, tanyakan apakah persepsi Anda akurat dengan mengatakan sesuatu seperti, "Saya mencoba memahami apa yang Anda rasakan, menurut saya itu amarah. Apakah itu benar? Jika tidak, apa yang kamu rasakan?" Kemudian setelah Anda menentukan emosi yang mereka rasakan, tanyakan, "Seberapa marah kamu?" Bersiaplah untuk respons emosional dan berikan banyak waktu untuk jawaban mereka. Ingat, it's not all about you. Jadi jangan bersikap defensif. Selanjutnya, cari tahu mengapa mereka marah dengan mengatakan sesuatu seperti, "Alasan kamu sangat marah, kenapa?" Setelah mereka menjawab, katakan apa yang perlu terjadi agar perasaan itu merasa lebih baik. Terakhir, cari tahu bagaimana Anda berdua dapat bekerja sama untuk maju. Tanyakan,
Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkannya? Apa yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkannya? Dengan menunjukkan empati ini, lawan bicara Anda akan merasa, dalam tanda kutip, merasa, sehingga memungkinkan Anda berdua untuk terhubung dan bergerak maju bersama.